Baik, selamat pagi. Berjumpa kembali sahabat kimia dengan Ibu Elizabeth. Kali ini kita akan membahas mekanisme reaksi nitrasi pada benzena. Ya, judulnya adalah reaksi nitrasi pada benzena. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi pada benzena itu adalah reaksi substitusi elektrofilik. Diberi notasi E+. E+ ini singkatan dari elektrofilik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa benzena adalah sebuah spesies yang strukturnya kaya akan elektron, dalam hal ini elektronfil ya. Di sini ada 3 pasang elektron V. Oleh karena itu, sebetulnya benzena ini adalah sebuah spesies yang bermuatan negatif. Baik, kita mulai. Nitrasi adalah reaksi penambahan ion nitrosil pada gugus benzena. Ion nitrosil ini adalah berfungsi sebagai elektrofilnya yang akan mensubstitusi salah satu dari atom hidrogen pada benzena ya, sehingga masuklah nanti gugus nitrosil dan menghasilkan nitrobenzena. Artinya produk nitrasi adalah nitrobenzena. Reaksi nitrasi membutuhkan sebuah katalis ya, sehingga pada step 1 katalis asam sulfat, katalis yang digunakan adalah asam sulfat kuat. Dia akan terionisasi pada nilai Ka1 menghasilkan H+ ditambah hidrogen sulfat ya. Nah, ini kalau Anda ingin membuat struktur Lewisnya, hidrogen sulfat itu memiliki struktur Lewis yang seperti ini ya. Ini adalah sebuah spesies yang sangat kaya dengan elektron, sehingga mestinya pada atom S di sini sifatnya sangat elektropositif ya, karena di bagian sebelah sini itu sangat elektronegatif atau kaya dengan elektron. Dengan demikian atom hidrogen yang ada di salah satu sisi hidrogen sulfat ini mudah lepas ya. Artinya mudah lepas sehingga dia menghasilkan proton hidrogen dengan ion hidrogen sulfat atau ion sisa asamnya. Seperti ini ya. Satu, dua, tiga. Nah, di sini ada ion hidrogen sulfat dan ion hidrogen. Nah, kenapa asam sulfat sebagai katalis ini bereaksi dulu? Ingat, katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi kimia sehingga laju reaksi menjadi lebih cepat. Hidrogen sulfat yang dilepaskan bersama dengan ion H+ ini akan bereaksi dengan asam nitrat ya. Jadi pada reaksi nitrasi membutuhkan asam nitrat. Ini struktur dari asam nitrat. Asam nitrat ya adalah sebuah asam kuat sama seperti asam sulfat. Di sini ada ikatan kovalen koordinasi ya. Kita lihat sama seperti atom S di sini. Posisi dari atom nitrogen di sini condong untuk sangat elektrofilik dalam arti bermuatan positif ya. Karena pada bagian oksigen di sebelah sini itu
bermuatan negatif. Nah, bagaimana peran dari hidrogen? Ion hidrogen yang dilepaskan pada hidrogen sulfat, kita bisa membuat mekanisme seperti yang sudah bahwa adanya atom elektron negatif pada posisi oksigen di sini menimbulkan elektron free mengalir bergerak ke arah atom oksigen. Di sini terjadi pemecahan ikatan V sehingga menghasilkan struktur seperti ini. Ya, di sini bermuatan positif, di sini condong ini positif, ini negatif. Nah, seperti ini. Lalu hidrogen yang ada di sini dia akan siap menerima pasangan elektron bebas yang berada pada ketiga atom oksigen. Dari mana dari ketiga ini yang paling reaktif, paling mudah, dan paling cepat memberikan elektron bebasnya? Mestinya kita lihat pada posisi ini, ya. Ini salah satu PB-nya diberikan ke sini, ya, sehingga akan menghasilkan struktur demikian. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ya sudah berikatan pada posisi ini, ya. Sementara pada atom nitrogen di sini masih bermuatan parsial positif, ya. Nah, Anda melihat bahwa hibridisasi yang terjadi pada molekul ini itu cenderung untuk memiliki gaya tolak-menolak yang besar, karena di sini pada atom N terikat tiga atom O yang sama-sama memiliki banyak elektron bebas, ya. Oleh karena itu, maka pada salah satu pasangan elektron bebas di sini dia akan berikan kepada hidrogen tetangganya sehingga menghasilkan akan lepas ini ke sini, ya. Ini ikatan sigma ini akan ke sini. Dan ini akan ke sini sehingga lepaslah molekul H2O dan menghasilkan suatu ion nitrosil. Ini ion nitrosil, ya, dan produk sampingnya adalah molekul air. Nah, inilah kita sebut sebagai elektrofil, ya. Elektrofil adalah spesies bermuatan positif. Fil cinta, elektro bermuatan negatif, elektron, jadi cinta elektron. Nah, sebagai sumber elektronnya adalah benzena tadi, sehingga NO2 ini berfungsi sebagai elektrofil yang akan siap diserang oleh elektron V pada benzena, ya. Jadi pada step 2 ini adalah pembentukan elektrofil. Tanpa elektrofil tidak akan terjadi substitusi elektrofilik pada benzena. Oleh karena itu, pada step 3 kita buat struktur benzenanya. Ya, benzena memiliki 3 pasang elektron V seperti ini, ya. Benzena sendiri dengan rumus kimia, rumus molekulnya C6H6. Maka salah satu dari
pasangan elektron V ini ya, dia siap untuk mensubstitusi NO2+ ini dan menghasilkan seperti ini. Menghasilkan struktur di mana posisi N masuk gugus nitrosil, ini namanya gugus nitrosil ya. Nah, Anda lihat di sini kenapa NO2+ atau elektrofil nitrosil ini bersifat elektrofil yang sangat kuat ya. Nah, karena posisi dari atom N di sini itu sifatnya sangat positif dan stabil karena bisa menghasilkan sebuah struktur yang berresonansi ya. Jadi kalau ini ke sini, ini menghasilkan sebuah muatan parsial negatif atau ion negatif, sementara ini bisa ke sebelah sini ya. Jadi elektron pasangan elektron koordinasi ini bisa menghasilkan elektron V, yaitu membuat sebuah ikatan rangkap yang kalau kita pecah, ini kita lepaskan, dia bisa bentuk seperti ini ya. Di sini muatannya parsial positif dan ini bisa beresonansi. Nah, ini juga bisa beresonansi seperti itu. Nah, lanjut sebelah sini belum selesai ya. Ini masih ada atom H-nya. Kita tulis aja atom H-nya. Di sini ada H. Ya, oleh karena itu pada bagian atom karbon yang di sebelah sini itu bermuatan positif. Ya, kenapa? Karena kekurangan satu elektron. Akibatnya karena hidrogen sifatnya hanya mempunyai satu elektron, hidrogen itu adalah mudah melepaskan satu elektronnya untuk ya, diberikan kepada ini ya, atom karbokation yang ada di sini untuk memenuhi aturan oktet. Dengan demikian terbentuklah produk final dari nitrobenzena seperti ini ya. Ini hanya kita tulis saja. Nah, di sini adalah gugus nitrosilnya. Jadi boleh posisinya seperti ini ya. Lalu tadi elektron V-nya sudah bergerak ke arah atom yang lebih elektronegatif. Nah, ini sudah kembali menjadi elektron V. Nah, Anda melihat bahwa jumlah elektron yang ada dalam orbital N di sini sekarang hanya 4. Jadi posisi N di sini tetap bermuatan positif. Ya. Yang sering kita tulis tanpa struktur Lewis, maka sering kita tulis seperti ini aja, yang O2. Nah, ini adalah nitrobenzena. Nitrobenzena adalah produk akhir dari reaksi nitrasi pada benzena. Bagaimana dengan hidrogen yang dilepas ini ya? Bagaimana dengan hidrogen ini? Nah, kita lihat bahwa di awal reaksi itu ada asam sulfat ya. Nah, asam sulfat ini diperoleh dari pemecahan katalis H2SO4. Nah, dia akan bereaksi dengan hidrogen sehingga kembali menghasilkan H2SO4. Nah, kita tahu bahwa ini adalah sebuah katalis. Demikianlah mekanisme reaksi pada nitrasi benzena. Sampai jumpa.